Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Futihah Kudratin, NIM E20192162. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 4. Di sini saya akan menanggapi dan juga menjelaskan tentang definisi konsep dasar ekonomi Islam. Ekonomi yang berkembang di dunia ini ada dua, yaitu ekonomi kapitalis dan juga ekonomi sosialis. Namun di antara keduanya itu ada juga yang namanya ekonomi Islam. Sebelum ketiganya tersebut, saya akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi. Definisi ilmu ekonomi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari dan membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk yang pertama yaitu saya akan membahas tentang ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis adalah suatu proses meraih dan mengakumulasi keuntungan ke dalam modal secara terus-menerus dan bersifat individual. Yang kedua yaitu ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat secara merata yang diatur langsung oleh pemerintah. Dan yang ketiga yaitu adalah ekonomi Islam. Ekonomi Islam ini adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang menjelaskan dan juga membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai sebuah falah berdasarkan prinsip-prinsip dan juga nilai-nilai berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan juga Qiyas. Adapun sumber hukum dalam ekonomi Islam yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan juga Qiyas. Ada 6 dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama yaitu Tauhid, yang mana Tauhid ini meyakini tentang keesaan Allah. Yang kedua yaitu As-Siddiq dan juga amanah, yaitu kejujuran dan juga tanggung jawab. Yang ketiga, mengakui hak milik individu dan juga hak milik umum. Yang keempat adalah al-adalah atau adil. Yang kelima, at-tawazun atau keseimbangan antara individu dan juga umum. Dan yang terakhir yaitu adalah al-ta'awun atau tolong menolong dan kerjasama antara individu. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam ini bebas dari kata maghrib. Maksudnya maghrib adalah singkatan dari maisir, goror, dan juga riba. Yang mana maisir itu adalah suatu perbuatan penjudian. Yang kedua, goror itu adalah suatu bentuk penipuan. Dan yang terakhir, riba. Riba ini bisa dikatakan adanya suatu bunga dalam setiap transaksi. Dan selanjutnya yaitu karakteristik ekonomi Islam. Itu ada 8. Untuk yang pertama yaitu ekonomi Islam terikat dengan adanya akidah syariah dan juga akhlak. Yang kedua, harta itu adalah kepemilikan dari Allah, sedangkan manusia itu hanya sebagai khalifahnya. Yang ketiga, larangan melakukannya goror, maisir, dan juga riba. Yang keempat, keadilan dan juga keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan juga masyarakat. Yang kelima, adanya keseimbangan antara kerohanian dan juga kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Dan yang kedelapan adalah zakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya definisikan dari materi minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.